Tapi saya penasaran deh, berapa Kenapa, sih total listing iklan LCGC atau berapa chat yang terjadi untuk mobil kategori LCGC itu? Total listing kita lebih kok dari segitu. Lebih. Banyak. Wah, berarti Keren, yang beli mobil ini di tahun-tahun sekarang banyak dong ya? Kalau iklannya bisa sampai lebih dari 1 juta, berarti transaksi yang terjadi di OLX itu besar sekali loh. Tolong nih. Wah, gila sih. Oke, selamat datang di episode pertama dari Bisik by Formula Motor TV, yaitu Bincang Asik. Nah, hari ini kita mendatangkan narasumber kita, yaitu Mas Radit. Kenalan dulu dong, Mas Radit, dari mana? Oke. Thank you, Korener. Perkenalkan, saya dengan Radit dari Seller Education OLX Indonesia. Oke. Jadi tugasnya saya biasa kok memanage untuk dealer-dealer yang iklan di OLX. Yang iklan di OLX, oke. Betul. Jadi bagaimanapun kita adalah media ya. Kita akan besarkan Betul. dengan cara kita menservis showroom-showroom yang memang beriklan di kita kok. Oke, platform untuk jual beli lah ya OLX Betul, ya. Oke. betul, Pak, betul. Dan udah berapa lama di OLX, Mas Radit? Saya sendiri dari 2017. 2017? Betul. Udah mau 10 tahun berarti ya? Ya, nggak kerasa ya. Udah senior lah berarti ini. Tua dong kita ya. Aduh. Nah, Mas Radit ini kita undang dari OLX sebagai seller educator tadi ya? Iya, seller education. Seller education, oke. Seller education. Jadi kita mau bincang-bincang nih. Karena kalau OLX ini kan sekarang dulu website jual beli banyak macam barang kayaknya ya dulu ya? Betul. Kalau sekarang kayaknya udah fokusnya banyak di bidang otomotif ya? Oke. OLX sendiri, Korener, kita masih bergerak di beberapa kategori. Oke. Karena bagaimanapun dengan kita membuka beberapa kategori, sehingga satu, untuk traffic pengunjung kita akan jauh meningkat. Oke. Kedua, namanya Indonesia sendiri kan sekarang kan jadi urutan kedua ya di dunia ya. ya. Untuk pembelanjaan secara online. Di bawah dari Cina, di atas dari India. Betul, betul. Jadi secara otomatis ya medianya cukup besar, marketnya cukup besar, kita akan membuka segala kebutuhan. Betul, Jadi bukan betul. hanya mobil, ada motor, ada elektronik gadget. Iya. Sampai kita buka terakhir itu mengembangkan lowongan kerja. Lowongan kerja? Betul. Wah, gila. Jadi semuanya segala sesuatu yang bisa bantu kebutuhan ibaratkan pengguna online. Menghubungkan supply dan demand lah ya. Betul. Oke, mantap banget. Jadi Betul. banyak lah ya Pasti yang dong. dijual banyak. Oke, kita mau nanya dulu nih. Kan memang sih kalau kita dari segi mitra ya, kalau kita kan mitra Siap. berarti ya. Kita sudah berhubungan sama OLX lama ya. Nah, bahkan dari sebelum OLX sekarang udah jadi grup Astra. Betul. Ya. Betul. Nah, oke, kita punya beberapa pertanyaan nih Mas Radit yang kita harap Mas Radit bisa jawab supaya siapa tahu bantu menerangkan atau mengedukasi penonton-penonton juga gitu. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Siap. Nah, ini kan kondisi ekonomi ini dari kemarin lagi nggak stabil nih Mas Radit ya. Oke. Kita kondisi kemarin sempat ada demo bla bla bla. Nah, itu dari media platform OLX sendiri melihat daya belinya atau transaksi ini ada penurunan nggak sih khususnya dalam transaksi besar? Misal kan kalian ada iklan mobil mewah, ya ada juga properti. Nah, itu transaksi sendiri ada penurunan nggak sih di kala ekonomi lagi begini? Kalau kita bicara ekonomi Indonesia, menurut data yang saya baca juga, Ya. itu kan memang ada penurunan ya untuk daya beli. Betul, betul. Kita tidak menutup kemungkinan ya namanya fluktuatif sebuah negara kan ada, Iya, khususnya pasti, daya beli. pasti. Tetapi kalau untuk lihat margin untuk mobil bekas sendiri, Oke. Korener, saya sudah coba datang ke beberapa showroom ya, yang pastinya rekanan salah satunya adalah Formula ya. Oke. Dan kita selalu tanyakan gimana sih penjualannya, dan puji Tuhan kita memang cukup bagus sih untuk penjualan khususnya untuk mobil bekas. Khusus mobil bekas. Walaupun oke. ada penurunan tapi tidak signifikan. Tidak signifikan. Betul. Jadi artinya transaksi untuk harga mobil-mobil yang nilainya cukup fantastis di era seperti ini tetap ada ya? Betul. Pastinya kita bisa lihat dari daya beli masyarakat untuk kepercayaan beli mobil bekas itu cukup tinggi. Karena kita nilai dari satu, depresiasi mereka akan menilai dong. Oke. Dibanding mereka beli mobil baru yang depresiasinya akan jauh terjun payung ya Oke, pastinya oke, kan. oke. Nah, mereka akan berpikir adalah kenapa saya nggak beli mobil bekas tapi berkualitas. Oke. Apalagi Formula nyediain mobil berkualitas dong. Iya kan? Iya ya pasti, Iya. tentu pasti. Tapi kalau dari di luar mobil sendiri, mungkin ya kayak properti atau ya barang-barang mewah lainnya, traffic di OLX, apakah ada peningkatan atau mungkin penurunannya tidak signifikan di era sekarang ini? Kalau untuk lihat dari 2026 sekarang, antusias warga Indonesia menggunakan OLX itu lumayan bagus. Lumayan bagus Lebih meningkat. Kenapa? Karena kita tetap dibanding punya- 2025. Ya,
Betul. Nah, makanya kita satu adalah gimana kayak caranya kita menservis khususnya untuk pertama dealer. Ya. Terus kedua kita menservis juga gimana kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Contohnya Oke. tadi kalau cari barang-barang bekas, misalkan elektronik gadget, Oke. ataupun misalkan mereka cari lowongan kerja, ataupun misalkan perlengkapan pribadi, semuanya bisa diakses lewat OLX. Top of mind-nya OLX lah ya. Betul. Kalau Oke. istilah zaman baheula ya, Iya. katanya ya orang-orang Jawa Barat itu palu gada lah ya. Oke, Gitu. Jadi mantap, semuanya mantap. ada, ya semuanya kita coba akomodasi lah untuk online ini terbutuhi di OLX, walaupun ya kita to be fair pasti ada kekurangannya. Oke, Gitu ya, sih. ya, ya. Berarti walaupun kondisi ekonomi 2025, 2026 ini cenderung masih kurang stabil, tapi transaksi tetap ada dan cenderung memberikan tren yang positif ya? Pastinya dong. Wah, mantap nih teman-teman ya. Nah, Mas Radit, selanjutnya saya mau tanya nih. Kan Mas Radit pegang data nih di iklan-iklan OLX. Kalau data-data mobil mewah tuh paling banyak transaksi di daerah mana, Mas Radit? Ini menarik ya kok. Saya pikir Indonesia itu adalah negara kaya kok. Kaya? Kaya kok. Karena jualan mobil mewah itu masih laku kok. Laku? Laku kok. Kondisi ekonomi begini Iya. nggak menentu begini, laku ya? Betul kok. Terus daerah mana sih, Mas Radit? Daerah semua wilayah punya potensi kok. Jadi contohnya Jakarta itu ada Jakarta Selatan, Barat, Timur itu punya potensi yang masing-masing. Yang biasanya kita kirimkan kayak autobarometer. Pasti Koko suka terima ya. Betul. Nah itu kita kasih supply dan demand-nya area-area mana aja. Kayak Jakarta misalkan saat ini tertingginya mungkin karena di sana supply-nya banyak, ada Cilandak, Bayoran Baru contohnya. Tapi teman-teman juga bisa coba daerah Jakarta Barat. Kayak Kebon Jeruk gitu, Cengkareng. Tapi nanti kita kasih datanya kayak autobarometer kok. Oh, Jadi ada posisinya yang itu yang bedakan antara kita dan pemain nih kok. Iya. Jadi kita punya titik lokasi yang ciamik lah kok. Jadi Jakarta Selatan, Jakarta Barat tuh titik-titik di mana transaksi mobil-mobil yang mewah ini paling banyak. Kita lihatnya gimana caranya supaya si iklannya sendiri sesuai dengan demand yang ada kok. Oh, jadi kalian tahu jumlah total dari yang Pencariannya, iklan mobil betul. mewah di suatu daerah dan pencarian dari konsumen Betul. yang ngechat iklan tersebut. Betul. Jadi kalian combine itu semua dan bisa menyimpulkan bahwa daerah ini nih yang paling banyak Betul. mobil-mobil tertentu. Betul. Dan kalau mobil mewah khususnya di Jakarta Selatan. Saat ini sebenarnya hampir merata sih kok. Nah, cuman kan kalau mobil mewah ya kita to be fair ya, nggak bisa kayak kita jual 7-seater yang perputarannya cepat. Nah iya, kalau LCGC tuh kebalikannya gimana tuh? Di mana lokasi yang paling banyak transaksi LCGC? Sebenarnya kalau LCGC sih semua wilayah bagus ya. Cuman tergantung promo yang dikasih. Karena ya beda. First impression orang punya mobil LCGC itu adalah saya mau coba punya mobil, saya coba cari DP-nya Biasa berapa. mobil pertama. Ya. Biasa mobil pertama. Biasanya nyari DP-nya yang murah-murah. Beda dengan mobil-mobil mewah yang udah punya mobil, kebutuhannya adalah saya di servis apa. Nah. Jadi dua kebutuhan antara jual mobil mewah dan mobil LCGC kok. Tapi di mana paling banyak kalau listing dan chat untuk mobil-mobil yang 200 juta ke bawah tuh daerah mana? Kalau aku bilang merata sih, Jakarta merata, Tangerang juga merata. Mau iklan misalkan Jagakarsa, Pasar Minggu, itu cukup bagus kok LCGC di OLX. Aku lihatnya kayak gitu ya. Cuman beda halnya kalau kita jualan mobil mewah. Oke. Ada beberapa area yang segmented. Karena ya kita to be fair lagi, kita akan mengerucut untuk bayarnya sendiri. Nominalnya, totalnya antara iklan mobil-mobil yang terjangkau dengan mobil-mobil mewah itu apakah kurang lebih sama atau jauh selisihnya? Untuk ini saat ini total listingnya atau apanya? Total listingnya antara mobil yang harga terjangkau dan mobil yang harganya cenderung dibilang mewah. Oke, kalau aku lihat karena memang kebutuhannya dari Indonesia sendiri dengan struktur jalan yang macet ya kok ya. Ya. Itu banyak kan memang butuhin adalah mobil-mobil yang hemat, contohnya mobil LCGC sih kok. Oke. Nah mereka juga mikir, kenapa mereka nggak beli mobil mewah mungkin ya kok? Karena nilai depresiasi yang aku tahu itu juga cukup tinggi. Yap. Terus pajaknya, betul ya kok? Nah itu mungkin yang mereka nilai, oh gue udah punya mobil mewah nih. Ya coba nyari mobil yang lebih bersahabat. Ya. Gitu. Mungkin sekarang aku lihat sih mobil-mobil hybrid tuh lagi happening kali kok. Oke, jadi Setuju nggak sih, trennya Kok? hybrid. Iya. EV? Ini menarik sih. Kalau buat saya, EP itu oke sih. Kenapa oke? Karena ya contoh saya bisa ngeliling-ngeliling Jakarta dengan daerah macet itu cuma 100 ribuan mungkin ya kok. Jauh lebih irit ya. Iya, ya balik lagi sesuai dengan budget yang dimiliki ataupun sesuai dengan kebutuhan sih kok. Jadi trennya di OLX yang sedang naik daun ini apa nih? Apakah LCGC, mobil hybrid atau EV atau mungkin mobil mewah?
Oh, jangan-jangan mobil komersil. Oke, yang saat ini memang masih diminati, memang masih LCGC sih kok. LCGC tetap LCGC ya. tetap. Nomor 1 tetap Betul. LCGC ya. Oke. Betul, karena kita lihat ya dari demand-nya orang Indonesia sendiri banyak mobil LCGC. Kenapa mereka pilih mobil LCGC? Satu, mereka kan tahu dong spare part-nya itu kan lebih murah. Ya betul. Terus kedua, pajaknya mereka nggak pusing-pusing kok. Tapi saya penasaran deh, berapa Kenapa, kok? sih total listing iklan LCGC atau berapa chat yang terjadi untuk mobil kategori LCGC itu? Oke, kalau jumlahnya sendiri, aku harus lihat data ya kok. Cuman lebih banyak mobil LCGC sih kok. Berapa Lumayan. banyak ya? Apa 10.000 iklan? 100.000 iklan? Kalau total listing kita lebih kok dari segitu. Lebih? Lebih banyak. Wah, Banyak. Makanya aku bilang kalau kita bicara kayak gitu kan harus bicara data. Tapi ya sampai 1 juta iklan nggak? kalau untuk mobil untuk total listing ya kok Iya. lebih kok. Lebih? Lebih. Chat yang terjadi? Nah, kalau chat yang terjadi ini unik daerah. Makanya kayak Koko kan kemarin kan aku kasih ya Iya. area potensial. Nah, itu sebenarnya kita kasih kok ke dealer-dealer mana sih area yang bagus. Ini terjadi chat atau buyer tuh interestnya di sana. Berarti chat pasti lebih banyak daripada listing iklan ya dong? Karena satu iklan kan bisa di chat banyak orang. Oke, kalau dari perbandingan, aku masih belum melakukan perbandingannya Iya. sih kok, karena itu kan harus ke tim analitik juga ya kok. Ya, tapi pastilah kan misalnya saya iklan nih mobil Oke. satu barang. Nanti kan yang chat bisa si A, B, C. Nah, itu terjadi 3 chat kalian Betul. punya datanya kan? Betul. Kalian punya data, wah formula Betul. upload satu iklan. Betul. Terus ada 3 orang chat. Kalian juga punya data ya, ada 3 orang chat gitu Betul, kan? betul. Berarti kalau iklannya di atas 1 juta, pasti yang ngechat di atas 1 juta jauh ya? Oke, Nah, kalau secara hitungan matematikanya benar. Dan aku sih biasanya lihat dari total viewersnya sih kok. Total orang lihat iklan di kita tuh impressionnya itu cukup tinggi. Jadi saat orang posting, kenapa OLX masih jadi nomor 1 untuk cari mobil? Karena secara impressionnya aja mereka udah cukup bagus kok. Tinggal ya itu balik lagi gimana punya nilai lebih antara si showroom satu dan showroom lain. Nah itu sih kok. Dan kita juga bantu gimana caranya memaksimalkan iklan itu sendiri kok. berarti yang beli mobil ini di tahun-tahun sekarang sebenarnya khususnya mobil second ya? Karena OLX mobil second kan iklannya Betul. banyak ya? Banyak dong ya? Kalau iklannya bisa sampai lebih dari 1 juta, terus yang ngechat juga pasti nominalnya di atas itu, berarti transaksi yang terjadi di OLX itu besar sekali Aduh, loh. ini tolong nih. Wah gila sih ini Kalau ini teman-teman luar ya. biasa nih. Kalau teman-teman mikir kondisi ekonomi lagi susah, makin sulit ya. Tapi dari sisi media platform OLX sendiri ya, merekam banyaknya terjadi minat lah ya, kita sebutnya minat, Betul. bukan transaksi ya. Betul. Minat, karena kalau sampai berjuta-juta orang iklanin mobil, Iya. nggak mungkin nggak laku mobilnya teman-teman. Ya. Banyak yang iklan karena laku berarti. Itu Ya, menarik. ini beda ya antara bahasa pengusaha nih, pengusaha muda yang sukses. Nah, jadi gini kok, kalau aku lihatnya kan, ya aku jujur agak kaget juga sih lihat dari habitnya orang Indonesia, walaupun kita bilang ekonomi nggak sebagus-bagus yang, ya kau tahu lah ya. Betul. Tapi ya mungkin kebutuhan orang antara untuk mobil kan memang sudah jadi kebutuhan ini ya, yang Iya. mereka butuhkan Iya. ya. Untuk transportasi, untuk jemput anak sekolah. Iya. Nah, sehingga OLX sendiri sebenarnya hanya memfasilitasi ya kok. Fasilitasi. Memfasilitasi gimana punya mobil misalkan dari perorangan atau showroom, mereka bisa ngiklan di OLX secara nyaman. OLX lihat nih, wah market Indonesia besar nih, makanya difasilitasi lah, dia hadir lah di situ. Dan memang berarti benar terbantukan ya. Di luar angkanya yang mungkin fantastis ya teman-teman ya, transaksi mobil second itu berarti banyak sekali. Formula hanya sebagian kecil aja teman-teman. Tapi Bayang sebenarnya terekam gede OLX. ya, formula itu ya kita bilang. Ini salah satu platform yang gede juga ya. Mobil ini kan semenjak adanya sosial media, banyak dan platform online ya, banyak orang-orang yang transaksinya online gitu loh. Betul. Jadi artinya dia ketika cari mobil, dia nggak harus langsung ke showroom. Betul. Dia bisa ketemu dulu secara online, contoh seperti medianya OLX ya, Yap. chattingan, bla bla bla, baru janjian di mana, dan bisa transaksi langsung. Jadi udah nggak harus ke showroom lagi. Betul. Nah, hal itu kan membuat positif negatif tentunya ya. Oke. Ada yang positif mungkin bisa dapat mobilnya lebih murah atau lebih yang sesuai yang diinginkan yang nggak ada di showroom. Atau negatifnya maraknya penipuan segitiga. Oke. Nah, Mbak, apa yang OLX lakukan untuk
mencegah hal ini terjadi? Karena ini kan makin marak ya. Betul. Ini makin banyak yang viral di TikTok itu banyak. Dan OLX sebagai salah satu media platform jual beli mobil bekas terbesar di Indonesia, itu apa yang OLX bisa lakukan untuk mencegah hal-hal tersebut merugikan konsumen? OLX sendiri yang aku bilang itu mengikuti zaman ya, mengikuti tren. Kenapa? Karena kita sendiri memikirkan bukan hanya kenyamanan, tapi juga keamanan untuk customer kita. Ya. Pertama dari seller. Seller itu kita berikan namanya seller terverifikasi. Bukan Verifikasi. hanya di tetangga kita ya ada verifikasi, Oke. tapi OLX sendiri ada namanya seller terverifikasi. Kenapa? Kita menjaga bahwa setiap orang yang mau bertransaksi akan terasa nyaman. Kayak kita nyari istri nih, bener iya, nggak? iya, Ya iya. dong. Kita akan nyaman dulu, baru kita akan bikin komitmen. Nah itu yang kita jaga. Gimana caranya? Pertama dari penjual dulu kita verifikasiin. Terus kedua, mungkin dari pembeli nih. Pembeli misalkan mau beli ke showroom, tapi mungkin dia rumahnya jauh nih kok. Iya. Kan nggak mungkin dan tiba-tiba saya ngasih uang ke Korener, ke Formula kan nggak mungkin. Belum kenal pasti nggak percaya. Iya dong, kecuali yang RO ya. Iya. Kita beda hal ya. Kita coba dari buyernya, kita jagain gimana mereka nyamannya. Terus dari dari sellernya juga sebagai penjual kita jagain supaya si bayarnya juga beli ini seller terpercaya. Tadi dari sisi penjualnya itu diverifikasi. Gimana cara OLX memverifikasi yang posting iklan tersebut? Jadi terverifikasi itu adalah kita ada tiering sebenarnya. Tiering itu dari kepercayaan, misalkan pertama terverifikasi. Jadi orang-orang yang mau iklan atau mau akunnya terverifikasi, Ya. itu dia harus mendapatkan seperti nomor telepon, KTP-nya, sehingga kita kan meminimalisasi lah gitu untuk adanya penipuan pihak ketiga. Karena kan Oke. bagaimanapun pihak ketiga kan nggak mungkin dia ngasih KTP. Ya. Terus kedua, kita juga jaga untuk chatnya OLX. Kalau misalkan online kan pasti ada spamming kan? Ada. Pasti ada. itu tidak akan dipungkiri. Mungkin platform lain belum kepikiran ke sana, tapi OLX sendiri sudah menjaga, namanya kita menjaga untuk spam itu tidak terjadi pada akun-akun Oh, OLX. yang suka ada pemberitahuan ini user-user yang mencurigakan gitu ya? Betul, Biasa ada tuh betul. pemberitahuannya. Oh, Nah, oke. jadi secara otomatis ya namanya dunia online balik lagi nyaman dan aman. Kalau udah Oke. nyaman dan aman, semuanya akan lebih enak transaksi di OLX gitu. Oke, jadi Keren OLX nggak? sudah melakukan tindakan preventif dengan Betul. cara memverifikasi sellernya dulu. Betul. Jadi ada tuh nanti misalnya saya menjual nih Rainer Formula, terus ada tuh Tapi udah tulisannya kan ya, kok? terverifikasi gitu Udah ya? udah terverifikasi kan? Oh iya udah kali ya, Wah, saya iya nggak tahu dong. juga deh. Nanti kita cek kalau habis ini. Kalau nggak salah Formula udah kok. Udah lah ya. Aman, Udah lah, aman. Ya, aman. Tapi kalau Formula aman lah. Aman, lah. iya. Lihat muka saya aman loh. Iya. Ini OLX kan udah memang menurut kami ya salah satu top of mind lah buat orang-orang yang mau cari mobil second atau diperluas lagi ya barang-barang second lainnya kalau gak ada tadi. Nah, bagaimana sih strategi OLX untuk tetap menjadi platform pilihan utama baik Oke. dari sisi pedagang atau konsumen? Karena kita sekarang fair aja ya, banyak sosial media atau platform lain yang di Indonesia ini udah ngeliat pasar Indonesia gemuk. Oke. Gimana OLX tetap menjaga sebagai top of mind-nya? Satu yang aku lihat OLX sendiri perusahaan yang memang punya inovasi dan improvement yang cukup bagus ya kok. Kita bisa lihat dari tampilan OLX sendiri dengan new homepage kita yang baru, Iya. serta fitur-fitur yang support untuk kekinian. Oke. Jadi bukan bangsa yang milenial nih, kaum milenial Iya, aja iya, yang bisa iya. nikmati, sampai orang-orang Gen Z pun bisa menikmati. Contohnya adalah fitur yang memang baru kita launching juga adalah video listing kok. Video listing. Betul. Jadi ini salah satu inovasi yang kita lakukan. Kenapa? Karena orang biasanya zaman dulu kita baca koran, beli koran, Iya. hanya foto. Ya. Foto dan keterangan dong. Ya. Sedangkan kalau kita beli mobil, kita akan coba cari tahu apakah mobilnya facelift-nya seperti apa. Apalagi kalau beli mobil-mobil mewah ya kok. Apalagi kan aku lihat Formula ini benar-benar compact ya. Ada mobil-mobil LCGC-nya, city car-nya, ada mobil mewahnya. Lengkap pilihannya. Nah, secara otomatis experience-nya kan beda dengan orang lihat foto serta gambar yang bergerak kan kok. Oke. Nah, di 2026 kan orang udah pastinya ngikutin modernisasi. Sehingga kita ciptakan adalah video listing. Jadi kita akan ngikutin tren di mana kebutuhan satu dari market pasar kita tuh butuhnya apa. Terus kedua, contoh seperti showroom Formula ini yang memang thank you ya kok, ibaratkan masih kerja sama OLX, kita juga servis. Dengan saya contohnya datang ke showroom-showroom, Iya. memberikan edukasi yang pertama, terus memberikan traffic OLX seperti apa, terus memperlihatkan demand dan supply-nya itu kayak gimana. Sampai oke, kemarin aku kasih kan ya kok raportnya Iya. tim ini dong.
Nah itu sebenarnya tidak kita lakukan ke semua tapi kok. Jadi memang kita punya ibaratkan pride tertentu yang memang kita kasih. Tapi setidaknya selama mereka merequest ke kita, kita akan berikan satu tadi servis yang terbaik kok. Oke. Karena sebesar platform atau sebesar bangsa apapun, kalau pertama tidak punya attitude yang baik misalkan atau servis yang bagus, rasanya kurang menjadi platform yang baik sih kok. Gitu. Jadi utamakan servis. Kalau dari konsumen diberi keamanan, dari sisi mitra, Betul. itu dibantu lah ibaratnya Pasti, jualannya. Weh. pasti Gila. Saat spend pokoknya dibantu terus. Mantep banget ini OLX ya. Siap. Walaupun kita ada saingannya juga sama dia, tapi dibantu juga gitu loh. Siap. Mantap. Tapi OLX melihat si aplikasi sosial media biru ini sebagai ancaman baru gak? Karena kan secara sosial media ya dan nama bisa jadi mungkin dia lebih besar dan lebih banyak yang pakai dari dulu. Karena udah dari dulu udah ada dia sebagai sosial media. Siap. Sekarang udah punya fitur baru yang bisa jual lebih barang. Nah, itu ancaman nggak buat OLX? Kalau Radit sih selalu lihatnya gini, setiap platform itu punya kelebihannya masing-masing. Karena bagaimanapun mereka dibangun dari sosial media yang kita nggak bisa bantah. Iya. Betul ya kok. Tapi beda partnya dengan OLX. Jadi kalau secara ekonomi dia sebenarnya dimanfaatkan untuk berjualan ya kok. Tapi kita emang fokusnya untuk jualan. Sehingga fitur-fitur yang tidak ada di mereka itu memang ada di kita karena kita emang fokusnya. Sehingga experience-nya berbeda kok. Kita ya tidak bisa disamakan juga sih kok karena aku lihat pattern-nya berbeda kok. Inilah salah satu yang banyak ditanyakan ya untuk dari showroom-showroom ya. Dit, ini tetangga kita nih segini, ini OLX segini. Tapi balik lagi saat mereka pakai itu mereka oh iya Dit, kalau di OLX itu seperti ini ya patternnya. Oh di ini seperti ini. Jadi aku bilang ya kita punya salah satu kelebihannya balik lagi. Kita akan jauh lebih coba menservisnya kok. Karena mungkin di platform lain ya to be fair aja Korener ya. Mungkin yang paling rajin ke sini adalah kita kali ya. Betul. Kalau itu betul, itu nggak bisa dipungkiri. Kita platform yang paling rajin datang memaintain mitranya OLX itu betul. Ya. Jadi itu sebenarnya yang kita coba jaga adalah gimana kita menservis ibaratkan seller-seller kita supaya bisa lebih nyaman. Karena kalau kita bilang ini bagus, ini jelek, kayaknya nggak fair juga karena patternnya berbeda ya kok. Betul. Berarti OLX masih pede dengan apa yang mereka berikan itu berbeda dari aplikasi-aplikasi tetangga ya. Betul, dan pasti dong. Harus dampak beda. yang berbeda pula dan cenderung lebih baik ya. Ya, iyalah. pasti dah. Iyalah. Oke. Pasti kok. Nah ini pertanyaan yang menarik juga nih. OLX itu kan sejak berapa tahun yang lalu udah diakuisisi oleh Astra. Betul. Yang kita tahu Astra itu sangat kuat di bidang otomotif. Betul. Nah, terus juga showroom mobil 88 juga sekarang udah bergabung dengan OLX sehingga namanya OLX Mobi ya? Betul. OLX Mobi. Nah, kalau memang OLX dulu banyak produknya banyak ya, nggak cuma mobil, motor, properti, elektronik, malu gada. Iya. Nah, sejak dibeli Astra ini, apakah memang artinya OLX sekarang lebih fokus ke otomotif? Kalau kita lihat dari bisnisnya, kita kan sekarang diakuisisi oleh Astra yang sebelumnya kita dipegang Menasfer ya. Betul. Tetapi core bisnis kita sebenarnya kita coba lihat dari kebutuhan demand-nya dulu sih. Kenapa kita nyiptakan misalkan OLX Mobi? Itu untuk lelang sendiri kok. Lelang ini kita juga siapkan untuk showroom-showroom yang mungkin cari unit agak kesulitan. Nah, kita coba nyiptakan bisnis gimana caranya tetap antara supply dan demand antara OLX dan dealer sendiri itu tetap terjaga sih kok. Makanya kita buka beberapa part bisnisnya. Tapi jujur ya, karena memang Radit tidak partnya untuk menguas tuntas ya kok untuk bisnisnya. Cuman kalau dari Radit sebagai seller education melihatnya adalah OLX sendiri ini fokusnya bukan hanya di mobil. Walaupun memang lihat orang tuh udah rata-rata kalau kita cari di Google itu pasti OLX nomor satu untuk pencarian. Nah makanya kita coba untuk kembangin atau tetap jaga untuk orang-orang misalkan cari gadget atau apapun supaya supply dan demand-nya tetap terjaga gitu. Dan around untuk orang datang ke OLX juga biar lebih bagus. Tapi Mas Radit kan sebagai seller education itu berarti Mas Radit nggak ngurus bagian divisi OLX Mobi. Showroomnya Mas Radit nggak urus. Betul kok. Mas Radit urus bagian iklannya saja. Betul. Fokus di mobil. Betul. Tapi kalau properti Mas Radit nggak? Atau gadget elektronik Mas Radit nggak? Atau juga? Kalau untuk saya sendiri memang bertugasnya pure untuk ke seller-sellernya iklan kayak iklan mobil atau motor.
itu memang kita datangin karena memang mereka punya company biasanya yang bisa kita datangi, tetapi nggak perorangan gitu maksudnya. betul, tetapi misalkan saya punya perusahaan nih, misalkan properti atau apa, bisa nggak sih saya diedukasi? Itu bisa juga kok. Oh bisa juga, Bisa. Oh Mas Radit emang sebenarnya basically ngurusin iklan untuk Betul. semua barang. Hanya saja biasanya yang hanya ada company-nya itu motor, mobil gitu ya. Betul, Biasanya, yang mayoritas yang saat ini Radit pegang sebagai seller education. Berarti Mas Radit memang hanya urus iklannya saja Betul, nih. betul. Nah, Mas Radit kan berarti dikasih target nih sama kantor. Gimana sih Mas Radit untuk karena OLX yang sudah diakuisisi Astra dan OLX Astra juga sudah punya showroom mobil second. Ya, sekarang akuisisi platform terbesar untuk iklan mobil second. Iya. Gimana OLX yang sudah dimiliki Astra menjaga netralitas, apalagi dari sudut pandang Mas Radit nih. Yang Mas Radit memang nggak peduli showroom OLX jualan berapa. Mas Radit karena punya target sendiri. Tapi di satu sisi perusahaan induk Mas Radit tuh punya showroom yang iklannya juga di OLX. Itu gimana menjaga netralitasnya? Siap. Ini sebenarnya suara dari banyak showroom ya. Betul nggak kok? Ini suara dari banyak showroom yang nanya, Dit, lu punya OLX Mobi, lu bisa nggak sih jaga netralitas? Jawabannya satu. Ya, ini kan penting buat showroom dan buat pembeli juga Mas Radit ya. Karena pembeli masuk website OLX, maksud aplikasi OLX, dia dihadapkan dengan pilihan. Pilihan dari showroom-showroom seperti Formula. Siap. Yang banyak upload. Ya. Tapi ada juga sih, kalau kita sebutnya darah biru. Betul. Yang OLX-nya sendiri gitu. Jadi dia pasti memilih. Ini mobil punya OLX-nya sendiri nih. Ini mobil showroom-showroom yang bukan punya OLX. Nah, itu gimana tuh dari tanggung Mas? Buat teman-teman semua, ibaratkan nggak perlu khawatir karena netralitas itu kita jaga. Jawabannya tadi satu. Kalau OLX mendominasi, OLX mobil mendominasi, pasti tidak ada namanya seorang Radit sebagai seller education. Karena kita bakal nyalahin kepala kita sendiri nih ke showroom. Bener nggak? Nah, satu teman-teman yang bisa kita lihat Korener di OLX Mobi sendiri, memang kita tidak menutup ya kok ada OLX Mobi, karena bagian dari partnya Astra. Kita harus netral ya kok, ibaratkan. Nah, teman-teman sendiri bisa lihat, itu ada di pojok kiri kok, itu ada jumlah iklan dari OLX Mobi. Jumlahnya itu tidak lebih dari 10% dari total listing yang ada. Contoh misalkan, kalau misalkan ada 100, iklan OLX Mobi di Jakarta Selatan itu cuma ada 10. Sisanya adalah showroom. Jadi itu saya nggak tahu, saya nggak perhatiin itu. Nah ini buat gambaran teman-teman juga, itu boleh dicek di pojok kiri. Jadi di atas itu ada jumlah listing, misalkan kita cari Innova. Itu nanti ada totalnya misalkan 100 lah kok. Innova di Jakarta Selatan itu ada 100. Nah, nanti di kiri, di scroll ke bawah aja, itu ada filteran. Nanti bisa kelihatan total OLX mobilnya itu ada berapa banyak mobilnya. Nah, selama ini yang saya ikuti dan saya amati, karena memang Radit juga ngejaga namanya netralitas ya kok. Karena bagaimanapun Koko udah bayar ke kita. Betul. Trust-nya harus kita jaga. Nah, bagaimanapun kita coba menyampaikan ke pihak manajemen kalau ada keluh kesahnya. Contohnya adalah dominasi OLX Mobi. Tapi nggak perlu khawatir, aku bisa bantu jawab. Itu hanya 10% dari total listing. Malah kurang kadang. 10% dari total listing. Betul. Jadi 90% ini showroom seperti kita dan pedagang mungkin ya orang pribadi yang mau jual mobilnya aja gitu. Iya kok, karena memang kita jaga supaya siklusnya tuh sehat kok. Ibaratkan kita akan tetap menghargai atau menjaga namanya kredibilitasnya OLX sendiri kok. Karena kan kalau kita terlalu mendominasi, ibaratkan ya udah nggak perlu showroom dong. Nggak perlu showroom. Iya dong. Nggak perlu mitra. Nah, tetapi bagaimanapun OLX itu berkembang dan bisa sampai saat ini juga berkat showroom juga yang iklan kok. Betul. Betul loh. Jadi sehingga kita jaga namanya kredibilitas kita, terus kita juga jaga namanya eksistensinya si showroom sendiri supaya jualannya juga bagus. Contohnya kan Formula ya menggunakan OLX juga masih lihat dong secara margin atau menghasilkan OLX itu berapa banyak. Betul ya kok ya? Nah, gitu sih jawaban aku kok. Ya karena kan kita juga dari sisi mitra ya Mas Radit ya. Karena kan kita konsumen datang ke aplikasi OLX nih. Iklannya OLX itu kan beda sendiri tuh. Iya, iklannya yang punya showroom OLX itu beda sendiri. Betul. Detail lebih lengkap atau apa, tampilannya beda lah. Itu pasti kan membuat ya perbedaan dalam satu platform yang sama. Ditambah ya OLX memang sudah punya Astra, dia juga sudah punya showroom ya. Ya pasti mau nggak mau mungkin ya pasti ada condong ke sana kalau kita lihat kan gitu. Tapi yang di sisi lain yang namanya mobil second ini kan kadang-kadang juga jodoh-jodohan. Gitu loh. Jadi mungkin OLX dengan udah begitu ada yang dia nggak punya, mungkin punya di kita atau punya di showroom lain atau kita nggak punya, konsumen bisa ke OLX. Cuman
media platform ini sudah dimiliki si OLX gitu loh. Iya. Jadi kadang-kadang yang kita suka takutkan netralitasnya gimana nih. Kalau nanti konsumen semua beloknya dibuat seperti lebih menarik si iklan OLX kan bisa bahaya gitu. Betul. Nah, jadi gini sih kok, kalau aku lihat kan sekarang pembeli mobil itu sekarang udah cerdas-cerdas ya kok. Iya. Mereka itu netizen itu udah punya gambarannya sendiri karena sebelum mereka lihat mobil mungkin juga mereka menggunakan YouTube misalkan ya kok untuk cari informasi selain dari sebuah platform. Sehingga yang harus dilakukan dealer itu ya seperti Radit kasih edukasi buat dealer, kita berikan sesuatu yang berbeda yang tidak sama dengan showroom lain. Jadi ada poinnya kenapa mereka harus beli di Formula gitu. Makanya tugasnya Radit sebagai seller education ataupun sales kita adalah memberikan improvement kok untuk cara Koko jualan. Servis apa sih setelah mereka mau beli dari misalkan Formula nih. Kan kita misalkan mau pulang kampung contoh ya. Nah, mereka juga kasih edukasi, oh kalian beli di Formula itu bisa misalkan dapat gratis towing. Nah, itulah improvement yang biasanya kita kasih ke dealer-dealer kok. Supaya dari setiap dealer itu punya satu kelebihan yang mereka bisa kasih input. Mungkin to be fair, ya walaupun saya satu perusahaan nama itu, cuman kan kalau aku lihat dari inovasinya malah jujur aja lebih banyak kan dari showroom kok. Frame-nya, betul ya kok. Yeah. Frame tampilin kilometernya, betul ya kok. Promonya apa? Betul. Bisa dilihat lah kok. Makanya itu tugasnya Radit dan tim supaya bantu gimana caranya inovasi dan improvisasi dari dealer-dealer itu sendiri bisa lebih berkembang gitu loh. Cuman fun fact-nya ya kok, untuk OLX sendiri sebenarnya ada mobil baru kok. Mobil baru ada juga. Fun fact-nya ada untuk mobil tapi baru. Nominal kecil, jumlahnya kecil. Oke. Nah, untuk tahun ini kita ada Grilia ya kok untuk bantu sales-sales mobil baru. Mereka untuk iklan di OLX lagi. Ya karena itu kan grup kalian juga ya. Tapi kan balik lagi, itu kan kita datang ke showroom-showroom kok. Kita datang ke showroom-showroom, kita edukasi untuk iklan mobil baru di mereka. Karena nextnya juga kita akan bantu untuk mobil-mobil baru sih kok. Oke. Gitu. Biar nggak boring lah ya kok. Biar ada emansipasi lah, perubahan. Ya. Oke lah. Thank you Mas Radit, insight-insight yang udah dibagiin. Ini kita udah cukup tercerahkan lah. Tadi kita bahas dari background-nya OLX, cara OLX menjaga buyer ataupun seller supaya transaksi tetap aman, bisa ngebantu-bantu ya. Siap. Bisa jadi platform yang memang bermanfaat, terasa juga dampak positifnya baik dari segi seller ataupun buyer. Terus kita juga udah sampai tadi netralitas OLX ya, sejak diakuisisi Astra. Sampai tadi transaksi-transaksi yang terjadi teman-teman di era ekonomi yang katanya sulit ini, ternyata juga angkanya fantastis. Iya. Thank you banget Mas Radit sekali-sekali Sama-sama. lagi. Semoga jangan kapok ya diajak collab sama kita ya. Kapan-kapan kita harus ajak collab lagi untuk lihat lagi angkanya nih. Kita mantau ekonomi Indonesia, berarti dari Mas Radit aja bisa. Transaksi mobil second kalau makin banyak berarti pada punya duit berarti. Bener. Thank you Mas Radit, terima kasih. Sama-sama kok. Buat teman-teman yang punya pertanyaan silakan komen aja. Jangan lupa subscribe channel Formula Motor TV dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.